perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan seminar akuntansi tentang akuntansi manajemen atau kinerja. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Ajeng Taryaning Putri dengan NIM 013, yang kedua ada Teddy Cahyanto dengan NIM 019, yang ketiga ada Dwi Listiani dengan NIM 020, yang keempat ada Rika Hanaria Simbolon dengan NIM 023, yang kelima ada Nurul Vinadia Margiani dengan NIM 030, selanjutnya ada Tasya Putri Kinasih dengan NIM 048, selanjutnya ada Gali Rohmat Santoso dengan NIM 077, yang terakhir ada Sela Putri Andini dengan NIM 079. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal yang berjudul The Effect of Truth in Superior and Truthfulness on Budgetary and Experimental Investigation, dengan nama penulisnya Vincent K. Chong dan Irdam Ferdiansah. Selanjutnya nama jurnalnya Advance in Management Accounting dengan EISSN, PISSN 1474/7871 dengan volume 19 halaman 55 sampai 73 Maret 2015. Yang terakhir dengan DOI yang terlampir. Yang selanjutnya review jurnal. Yang pertama ada abstrak. Hasil reviewnya, penelitian ini membahas pengaruh kontrol informal yaitu kepercayaan superior dan kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka pada senjangan anggaran. Metode yang digunakan adalah ANOVA dan OLS. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah senjangan anggaran, sedangkan variabel bebasnya adalah kepercayaan terhadap atasan dan kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadinya. Untuk selanjutnya, pendahuluan. Masalah yang terkait dengan senjangan anggaran adalah salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam akuntansi manajemen. Senjangan anggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan manajer di mana dia salah mengartikan anggarannya untuk memiliki lebih banyak sumber daya yang langka atau memiliki anggaran yang lebih mudah untuk dicapai. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Hasil reviewnya, penelitian ini mengandalkan teori keagenan yang mana pada penelitian terdahulu yang mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan senjangan anggaran juga telah mengandalkan kerangka teori keagenan. Teori keagenan menunjukkan bahwa tindakan agen didorong semata-mata oleh kepentingan pribadi mereka. Baiman 1982 dan 1990. Saat terjadi konflik antara tujuan agen dan prinsipal, agen cenderung terlibat dalam perilaku disfungsional yang dikenal sebagai seleksi yang merugikan dan bahaya moral, atau Rao 1985, Baiman 1982 dan 1990. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa tokoh penelitian seperti Yong pada tahun 1985, Chow dan lainnya pada tahun 1988, Fisher dan lainnya pada tahun 2002, dan Chong dan lainnya pada tahun 2009 mengemukakan bahwa ketersediaan informasi tentang kemampuan kinerja bawahan mempengaruhi keputusan bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran. Ketika kapabilitas kinerja bawahan tersedia untuk umum, mereka cenderung tidak menciptakan kelonggaran dalam anggaran mereka. Alasan untuk perilaku tersebut adalah bahwa ketika kemampuan kinerja bawahan tersedia untuk umum, mereka tidak memiliki informasi lokal atau informasi pribadi yang dapat mereka gunakan untuk menipu dengan sengaja menciptakan senjangan anggaran. Perilaku disfungsional seperti itu dapat dengan mudah dideteksi oleh atasan. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bawahan adalah untuk tidak membiaskan anggaran mereka dengan membangun kelonggaran di dalamnya. Sebaliknya, informasi pribadi memiliki konsekuensi yang berlawanan pada perilaku bawahan daripada ketika informasi tersedia untuk umum. Ketika informasi tentang seberapa baik kinerja bawahan hanya dimiliki oleh bawahan, perilaku disfungsional lebih mungkin terjadi.
Dalam kondisi informasi pribadi, atasan tidak memiliki informasi tentang kemampuan kinerja bawahan, dan mereka tidak dapat sepenuhnya memantau perilaku bawahan. Akibatnya, bawahan berpeluang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku oportunistik seperti menciptakan kesenjangan anggaran atau budgetary slack. Banyak studi telah meneliti pengaruh asimetris informasi terhadap senjangan anggaran. Secara kolektif, studi-studi ini menyimpulkan bahwa di bawah kondisi informasi pribadi, bawahan lebih mungkin untuk mengendurkan anggaran. Penjelasan teoritis untuk ini adalah karena dalam kondisi informasi pribadi, atasan tidak memiliki informasi tentang kemampuan kinerja bawahan. Oleh karena itu, atasan tidak dapat dengan mudah mendeteksi perilaku disfungsional bawahan seperti senjangan anggaran. Namun demikian, bab ini mengusulkan bahwa ketergantungan pada kontrol informal seperti trust in superior dapat digunakan untuk mencegah kecenderungan bawahan untuk menciptakan senjangan anggaran dalam kondisi informasi pribadi. Tujuan penelitian yang pertama, berkontribusi pada pengetahuan saat ini tentang mekanisme kontrol perilaku senjangan anggaran dengan memeriksa satu bentuk tidak resmi pengendalian anggaran, yaitu trust in superior. Yang kedua, menyelidiki peran mediasi kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka antara trust in superior dan senjangan anggaran. Yang ketiga, membahas peran mediasi kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi antara trust in superior dan hubungan senjangan anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama, kepercayaan kepada atasan dapat digunakan sebagai kontrol informal yang efektif untuk mengurangi efek informasi yang disimpan secara pribadi pada perilaku bawahan. Karena merangsang perilaku kooperatif bawahan dan transfer informasi yang lebih akurat dengan atasan mereka. Oleh karena itu, diharapkan bawahan akan cenderung tidak menciptakan slack ketika mereka memiliki kepercayaan yang tinggi pada atasan mereka daripada ketika mereka memiliki kepercayaan yang rendah pada atasan mereka. Jadi, hipotesis yang pertama yaitu bawahan dengan trust in superior yang tinggi akan menciptakan lebih sedikit slack daripada bawahan dengan trust in superior yang rendah dalam kondisi asimetri informasi. Untuk hipotesis yang kedua, hubungan antara kejujuran, kepercayaan atasan dan bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi. Ketika bawahan mempercayai atasan mereka merasa bahwa atasan itu baik hati dan akan bertindak untuk kepentingan terbaik semua. Dalam kondisi ini, bawahan tidak akan takut untuk membagi informasi dan mendiskusikan masalah dengan atasannya. Ketika bawahan mempercayai atasan mereka mentransfer informasi yang lebih akurat kepada atasan mereka tentang pekerjaan mereka. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap atasan diprediksi akan mendorong kejujuran bawahan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka. Jadi, untuk hipotesis yang kedua, yaitu trust in superior, akan berhubungan positif dengan kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka. Untuk hipotesis yang ketiga, hubungan antara kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadinya dengan kelonggaran anggaran. Ketika bawahan mempercayai atasan mereka lebih bersedia untuk berbagi informasi pribadi mereka dengan jujur. Ini karena mereka percaya bahwa atasan mereka tidak akan menggunakan informasi itu untuk melawan mereka. Oleh karena itu, kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadinya diperkirakan akan berhubungan negatif dengan senjangan anggaran. Jadi, untuk hipotesis yang ketiga, yaitu kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka akan berhubungan negatif dengan senjangan anggaran. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik. Analisis varian satu arah atau ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis pertama, dan regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS digunakan untuk menguji hipotesis kedua dan hipotesis ketiga.
Responden atau subjek pada penelitian ini adalah 59 mahasiswa sarjana tahun kedua dan ketiga yang terdaftar dalam gelar Bachelor of Commerce di sebuah universitas besar di Australia. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 27 laki-laki dan 32 perempuan. Rata-rata usia subjek adalah 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Andini, NIM 2019-017079. Di sini saya akan menyampaikan lebih lanjut tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan hipotesis 1 yaitu memprediksi bahwa ketika bawahan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap atasan, mereka akan menciptakan lebih sedikit kelonggaran dibandingkan ketika kepercayaan kepada atasan itu rendah. Hasil dan pembahasan penelitian pada tabel 2 panel A menunjukkan bahwa ANOVA satu arah untuk trustin superior menghasilkan hasil yang signifikan, F-value sebesar 10,983 dan P-value kurang dari 0,002. Pada tabel 2 panel B menunjukkan bahwa bawahan yang memiliki kepercayaan tinggi pada atasannya menciptakan lebih sedikit kelonggaran dibandingkan bawahan yang memiliki kepercayaan lebih rendah pada atasannya, atau sebesar 72,222 dibandingkan dengan 138,281. Perbedaan rata-rata sebesar 66,059. Antara cara-cara ini signifikan secara statistik. T-value yaitu sebesar 3,314 dan P-value kurang dari 0,002. Demikian, H1 didukung. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada atasan bertindak sebagai kontrol informasi yang efektif untuk mencegah kesenjangan anggaran. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya membahas tentang hasil review. Hipotesis kedua memprediksi bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan bawahan terhadap atasannya dengan kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi. Tabel 3 panel A menyatakan bahwa hasil kejujuran bawahan dalam mengungkapkan reaksi informasi pribadi, mereka dapat kepercayaan insuperior. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan sedikit signifikan antara kepercayaan kepada superior dan kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka, atau koefisien Vol 0,197, P-Vol kurang dari 0,067. Dengan demikian, hipotesis kedua didukung sebagian. Hipotesis yang ketiga memprediksi bahwa ada hubungan negatif antara kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka dan sejangan anggaran. Hasil menunjukkan bahwa dalam tabel 3 panel B mengungkapkan hubungan negatif yang signifikan antara kejujuran bawahan dalam mengungkapkan informasi pribadi mereka dan sejangan anggaran, atau koefisien volume min 0,226 dan P-volume kurang dari 0,034. Dengan demikian, hipotesis ketiga didukung. Baik, selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam beberapa hal, antara lain berkontribusi pada mekanisme kontrol anggaran dari perilaku senjangan anggaran bawahan. Yang selanjutnya, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan kepada atasan sebagai kontrol informasi untuk mencegah perilaku senjangan anggaran bawahan. Selanjutnya, daftar pustaka. Pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian berasal dari buku dan jurnal yang telah dipublikasikan dan dapat memperkuat teori dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk kelebihannya, hasil penelitian ini telah meningkatkan pemahaman kita tentang sarana yang dapat digunakan untuk mengendalikan kesenjangan anggaran.
Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, materi kasus dalam penelitian ini mencerminkan proses penetapan anggaran yang disederhanakan yang mungkin tidak mencakup semua variabel dalam lingkungan bisnis yang sebenarnya. Yang kedua, penggunaan desain eksperimen memberikan validitas internal yang sangat tinggi. Tetapi generalisasi hasil eksperimen ini ke dalam situasi yang berbeda harus dilakukan dengan hati-hati. Yang selanjutnya, sampel yang relatif kecil dan penggunaan peserta siswa yang juga dapat melemah validitas eksternal temuan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.